Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara menginstal ulang sebuah komputer ataupun laptop. Sebenarnya tujuan install ulang ini baik itu dari mengisi sebuah software dari yang maksud saya mengisi sebuah sistem dari yang kosong, atau kita melakukan install ulang ini demi menghilangkan sebuah virus atau menyegarkan kalimat komputer yang lemot, atau untuk keperluan lainnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan install ulang di komputer ataupun laptop. Caranya sih hampir sama, tapi pada kesempatan kali ini saya menggunakan VirtualBox ini untuk virtualisasi bagaimana itu menginstal ulang. Sebenarnya kalau kita install ulang seperti yang aslinya, kita tidak perlu menggunakan aplikasi VirtualBox saja. Tidak perlu menggunakan aplikasi VirtualBox karena memang aplikasi ini hanya untuk virtual saja. Nah, sebelum melakukan install ulang, kita perlu melakukan setting BIOS. Apa itu BIOS? BIOS itu sebenarnya digunakan adalah dimana si BIOS nanti ini akan kita gunakan, karena di sini F12. Misal gini, pertama kali kita menggunakan sebuah komputer, biasanya si komputer kita harus melakukan masuk BIOS. Bisa menggunakan F12 atau delete. Contoh F12. Nah, dalam keadaan fisik yang aslinya, BIOS itu melakukan boot via floppy disk, CD-ROM, LAN, bisa juga dengan hard disk atau dengan flash disk atau dengan media boot lainnya. Seandainya kalau misalnya gini, kita menggunakan boot via CD-ROM, maka yang harus diatur pada bagian boot pertama itu adalah melalui media boot yang kita gunakan. Misal kita coba, karena di sini kita menggunakan optik atau DVD, maka di BIOS kita arahkan ke media boot DVD-ROM atau CD-ROM, biasanya berupa namanya. Biasanya kurang lebih begitu. Setelah kita melakukan save BIOS, kita lakukan reset atau restart komputer. Nah, di sini kita akan masuk ke yang namanya bootingnya tadi. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini bahasa yang akan kita install atau language to install, kita pilih English saja sebagai default. Theme dan currency format kita pilih US, United saja, United States. Kalau keyboard kita gunakan US juga, klik next. Nah, kalau misalnya komputer kita error, misalnya karena virus atau tidak dapat melakukan booting melalui hard disk dengan keterangan error, misalnya boot MGR error atau keterangan error lainnya, sebenarnya kita dapat melakukan repair. Repair ini berguna untuk memperbaiki sistem komputer yang sudah ada, namun versi yang kita gunakan harus sama dengan yang kita gunakan saat menginstal.
komputer. Biasanya kalau berbeda tidak akan terbaca karena si Windows Repair ini mendeteksi versi Windows-nya versi berapa gitu. Karena kita akan menginstal, kita klik install now. Nah, pada pilihan di sini karena ini banyak, kita pilih salah satu saja. Tergantung kita keperluan. Namun saya rekomendasikan kalau misalnya untuk penggunaan pribadi saja kita menggunakan Ultimate 32 bit saja. Nah, oke, pertanyaan di sini gini. Apa perbedaan 64 bit dan 32 bit? Secara tradisional 32 bit ini kita gunakan untuk yang menggunakan RAM di bawah 4 GB. Kalau untuk RAM komputer yang di bawah 4 GB misalnya 8 GB atau ke atasnya, ya intinya dari lebih dari 4 GB, kita menggunakan 64 bit. Nah, bagaimana kalau misalnya ada komputer yang 8 GB misalnya, tapi sisi di installernya hanya 32 bit, apakah itu bagus? Saya rekomendasikan sih memiliki installer Win7 yang 64 bit ini, karena saya menggunakan 48 in 1 alias 48 versi installer dalam satu installer, maka di sini banyak munculnya. Karena saya tadi di virtualnya hanya 2 GB, maka saya menggunakan 32 bit saja. Mau versi Ultimate, Starter, 32 bit sebenarnya sama saja. Pada lisensi ini kita checklist. Sebenarnya ini dibaca atau tidak tergantung Anda saja, karena ini hanya intinya persetujuan saja. Next. Di sini apa bedanya upgrade dan custom? Upgrade di sini ini untuk misalnya kita itu sudah ada Windows XP misalnya, maka kita menggunakan sistem yang upgrade tadi. Nah, itu bedanya. Kalau misalnya kita ingin melakukan langkah-langkah lain seperti ingin format hard disk, di sini kita melakukannya. Nah, karena saya tadi menggunakan VirtualBox melakukan virtualisasi disknya hanya 25 GB, maka di sini munculnya 25 GB. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan komputer aslinya, di sini akan terdeteksi harddisk mana saja yang sedang terhubung atau terkoneksi ke dalam motherboard atau board kita sendiri. Karena misalnya si harddisk isinya 25 GB. Nah, kita mau buat partisi di sini. Ini dalam satuan mega. Oh iya, misalnya kayak gini. Kalau misalnya ada pertanyaan, sebaiknya sistem C itu berapa sih untuk 32 bit? Minimal untuk 32 bit Win7 adalah sebesar 15 GB. Namun jika penggunaannya adalah rata-rata untuk misalnya software atau misalnya untuk software ringan, kita menggunakan 25 GB saja. Alangkah lebih baiknya misalnya jika harddisk besar, misalnya harddisk 1 tera, kita menggunakan sistem C adalah 300 GB saja. Tapi intinya tergantung kebutuhan. Namun minimal untuk 32 bit adalah 20 GB. 15 GB paling minimal lah. Namun yang jelas untuk 64 bit sendiri ada 30 GB. Karena memang ukuran sendiri setelah menginstal itu
terlihatnya seperti besar. Oke, kita next. Nah, di sini kita akan menunggu sampai loading Coffee Windows filenya 100%, terus expand Windows filenya 100%. Kita menunggu. Oke, begini. Kalau misalnya ketika kita menginstal terjadi error, misalnya 0% lama dalam waktu yang lama lebih dari 10 menit, maka kita menggunakan cara tekan shift lalu F10. Nah, di sini kita akan belajar melihat test manager. Test manager itu sendiri adalah kegunaannya si komputer itu sedang melakukan proses apa saja sih. Nah, prosesnya itu terdapat di test manager. Misalnya di XP atau Windows 7, Windows 8, Windows 2000, Windows 10 juga sama saja, shift F10, namun lokasinya yang berbeda saja. Karena kenapa kita pergi ke tab proses, klik kanan, lalu kita set priority, kita pilihkan real time atau secepat mungkin. Ini semuanya real time, termasuk setup exe real time. Test manager lewat, set priority real time, window ini real time. Sebenarnya di sini masih ada banyak proses, namun yang utama adalah ini. Open. Sebenarnya open file itu membuka lokasi si proses sedang di mana. Kalau saya sih begitu saja, tapi rasanya tidak perlu lah. Adapun news test run. News test run di sini untuk kita melakukan apa ya? Intinya kita melihat data window. Di sini klik tab browser, biasanya di sini muncul data-datanya. Nah, oke, kita close saja.
Nah, setelah semuanya selesai loadingnya, biasanya itu komputer akan loading installing update atau melakukan install update yang terakhir. Nah, pada bagian ini kita bebas mau tekan atau tidak. Kita tunggu saja atau tekan apa saja boleh. Nah, komputer akan atau laptop akan restart. Di sini tidak usah tekan apapun, lewat saja. Kita tunggu. Tunggu sampai selesai. Nah, setelah itu komputer atau laptop akan melakukan restart kembali. Ingat, di sini tidak usah tekan apapun. Kalau ditekan ya nanti akan melakukan proses dari awal lagi. Tapi kalau udah seperti itu, klik saja keluar atau komputer restart lagi saja. Intinya lewati saja langkah yang barusan, tekan apapunnya, karena itu tidak perlu lah. Di sini komputer atau laptop akan melakukan checking itu video performance. Jadi intinya dari sistem akan melakukan cek seberapa kuat spekannya. Ya, intinya checking videonya saja, grafik. Nah, di sini kita isikan nama. Di sini password, boleh kosong boleh isi. Kalau diisi silahkan di sini ketik password. Di sini password. Di sini pengingat password, boleh apa saja. Karena saya tidak ingin menggunakan password, kosongkan saja. Klik next. Nah, di sini ini jangan di checklist. Ini intinya otomatis melakukan aktivasi ketika komputer atau laptop terhubung ke internet. Rasanya tidak perlu, terkecuali kamu menggunakan Windows 7 atau Windows berapapun itu yang original. Kita patut memasukkan kode registrasinya accumulator. Karena saya ada di Bandung atau Indonesia, maka ininya ada tambah 7 UTC plus 7 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Klik next. Karena saya terhubung, karena di sini kondisi terhubung ke internet menggunakan VirtualBox, maka saya klik publik saja. Kalau dalam originalnya sih, kalau terhubung ke LAN biasanya suka minta juga, tapi tergantung.
Di sini kita akan melakukan checkingnya. Win7 32 bit itu kalau pertama kali melakukan instalasi ada 7 GB. Namun itu setelah beberapa tergantung pemakaian nanti akan berubah menjadi sekitar 15 GB. Itu pun kalau menggunakan aplikasinya sedikit. Kita matikan install update. Udah install update aja. Kita kalau mau melakukan cek di sini ceknya. Ini adalah daftar program yang terinstall. Nah, oke. Mungkin video tutorial kali ini dari saya cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan seputar sistem operasi komputer, kita dapat maksud saya boleh tanyakan atau di komentar saja. Kalau mau ada request tentang tutorial apa, silahkan juga. Saya tunggu komentarnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagi dan share. Oke. Sampai di sini saja.